Indonesia adalah negara hukum. Penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan, kenegaraan, dan kemasyarakatan didasarkan oleh hukum, bukan didasari kekuasaan belaka. Namun kenyataannya, tantangan besar muncul ketika kekuasaan, hubungan keluarga, dan kedekatan politik dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Di titik inilah prinsip keadilan diuji. Apakah hukum mampu memperlakukan semua orang dengan setara, atau justru goyah di hadapan segelintir pihak yang berkuasa? Penegakan hukum pada dasarnya hadir untuk memastikan bahwa aturan telah berjalan dengan semestinya. Penegakan hukum yang berkeadilan mampu mewujudkan ketertiban dalam kepastian hukum dalam masyarakat. Gustav Rashford dalam Wilk 1950 menyebutkan 3 unsur utama penegakan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Terlepas dari adanya regulasi dan aparat penegak hukum, kenyataan menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia belum berjalan secara optimal. Hukum yang seharusnya ditegakkan tanpa pandang bulu justru seringkali berpihak pada golongan yang berkuasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang bersifat melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, keluarga, ataupun kroni sehingga dapat merugikan pihak lain, masyarakat, atau negara. Setiap tahun, layar kita dipenuhi oleh berita korupsi, kolusi, dan nepotisme dari pejabat tinggi negara, aparat penegak hukum, hingga birokrasi paling kecil. Praktik KKN terlihat seperti tidak pernah berhenti. Kasus demi kasus terus muncul dan berulang, seolah menjadi bagian dari rutinitas. Di tengah itu semua, kita mulai bertanya, mengapa Indonesia masih terjebak dalam lingkaran KKN yang tidak kunjung berakhir? KKN bukanlah fenomena baru, ia sudah menjadi bagian dari perjalanan sejarah panjang Indonesia. Tapi yang membuatnya semakin berbahaya adalah pola berulang yang terus muncul dari tahun ke tahun. Hari ini kita mendengar korupsi bantuan sosial, besok berita suap aparat, lusa nepotisme dalam pengisian jabatan, dan siklus itu terus berputar tanpa henti, menunjukkan bagaimana praktik KKN beradaptasi, berubah bentuk, dan bertahan dalam berbagai situasi. Dari masa ke masa, pola yang sama selalu kembali, seolah menjadi bayang gelap yang sulit dihapuskan. Namun yang paling membuat masyarakat resah adalah ketika KKN menyusup ke lembaga yang seharusnya menegakkan hukum, ketika hakim terbukti menerima suap, ketika jaksa bekerja sama dengan tersangka, atau ketika kasus mendadak hilang tanpa kejelasan. Publik mulai kehilangan kepercayaan. Di titik inilah hukum tidak lagi dipandang sebagai pelindung, melainkan alat yang bisa diarahkan untuk kepentingan tertentu. Rakyat kecil dihukum tanpa ampun, sementara yang berkuasa seolah punya jalan keluar. Ketidakadilan seperti inilah yang membuat publik merasa hukum di negeri ini semakin tumpul, terutama ke atas. Korupsi bukan sekedar angka kerugian negara, bukan sekedar headline yang lewat begitu saja. Ketika anggaran diselewengkan, dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Jalan-jalan yang dibiarkan rusak, sekolah tidak layak digunakan, fasilitas umum terbengkalai, layanan kesehatan terhambat. Warga harus menerima kenyataan pahit bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan mereka justru menghilang di tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Dan selalu rakyat kecil yang terkena dampak paling awal dan paling berat. Lantas, mengapa lingkaran KKN tidak pernah putus? Karena sistem masih menyimpan banyak celah, hukuman yang tidak konsisten, pengawasan yang lemah, intervensi politik yang kuat, hingga pelemahan lembaga anti korupsi. Koruptor mendapatkan remisi, konflik kepentingan dibiarkan tumbuh, dan reformasi birokrasi berjalan dengan sangat lambat. Semua faktor ini membuat KKN memiliki ruang untuk terus hidup dan berkembang. Tanpa pembenahan dari dalam, siklus ini akan terus berulang, menghancurkan kepercayaan publik satu demi satu. Korupsi membuat uang rakyat bocor dan menghambat pembangunan. Akibatnya, layanan publik menurun karena anggaran tidak digunakan sebagaimana mestinya. Kolusi menciptakan keputusan yang tidak berdasarkan kualitas, tetapi kedekatan dan kesepakatan gelap, sehingga kebijakan negara menjadi tidak objektif. Nepotisme membuat jabatan diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten.
sehingga menciptakan ketidakadilan di lingkungan kerja, serta menurunkan kepercayaan publik. Selama praktik KKN masih terjadi, keadilan tidak akan pernah berpihak sepenuhnya kepada rakyat. Solusi atas lemahnya penegakan hukum akibat KKN harus diawali dengan pembenahan sistem hukum secara menyeluruh. Indonesia perlu menjaga ketat independensi aparat penegak hukum agar tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan politik. Proses hukum harus dilakukan secara transparan untuk meminimalisir transaksi gelap. Tak hanya itu, lembaga-lembaga independen, media, dan masyarakat sipil juga perlu dilibatkan sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Lingkungan KKN memang kuat, tetapi bukan tidak mungkin dipatahkan, karena melawan KKN bukan hanya tugas negara, tapi tugas kita semua. Keadilan menemukan wajahnya ketika hukum melayani masyarakat, bukan kekuasaan.